resmi. Tepat diumumkan hari ini juga, Patrick Kluivert bakal panggil back dari Liga Inggris. Kira-kira siapakah pemain tersebut? Nah, ini baru super top Marco Top. Pemain naturalisasi baru datang jelang TC Timnas Indonesia. Kira-kira siapakah pemain tersebut? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Patrick Kluivert bakal panggil back dari Liga Inggris. Akhirnya, teka-teki panjang soal pemanggilan Elkan Bagot ke Timnas Indonesia menemukan titik terang. Setelah berhari-hari publik berspekulasi, besok menjadi hari penentu. Patrick Kluivert dikabarkan bakal memanggil Elkan untuk bergabung dalam pemusatan latihan (TC) perdana bersama Timnas Garuda. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi para pendukung setia Timnas yang sejak awal mempertanyakan absennya nama Elkan dalam daftar 32 pemain awal yang diumumkan oleh pelatih asal Belanda tersebut. Sejak daftar pemain dirilis, nama Elkan Bagot memang menjadi salah satu sorotan utama. Pasalnya bek jangkung yang bermain di Ligue 1 bersama Blachpo All tersebut tampil cukup konsisten sepanjang musim 2024-2025. Ia berada dalam kondisi fisik yang bugar dan tak mengalami cedera. Namun keputusannya tidak masuk skuad justru menimbulkan tanda tanya besar di kalangan penggemar. Mengapa pemain dengan jam terbang tinggi seperti Elkan justru tidak dipanggil, sementara ada pemain lain yang menit bermainnya jauh lebih sedikit? Ketegangan semakin terasa ketika publik mengetahui bahwa Elkan ternyata masih berada di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Hal ini diketahui melalui unggahan media sosial seorang penggemar yang secara tidak sengaja bertemu dengan Elkan di sebuah pusat perbelanjaan. Dalam foto tersebut, Elkan terlihat santai dan ramah, namun saat ditanya apakah ia akan dipanggil timnas, jawabannya justru penuh misteri, "Just wait and see." Kalimat sederhana ini cukup untuk membakar harapan dan spekulasi netizen bahwa sesuatu memang sedang dipersiapkan di balik layar. Spekulasi itu semakin kuat ketika kabar buruk datang dari dua pilar lini belakang timnas, Mads Hilgers dan Kevin Dix. Keduanya dikabarkan mengalami cedera di klub masing-masing yang membuat peluang mereka tampil dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sangat kecil. Dengan kondisi ini, praktis timnas membutuhkan tambahan amunisi di sektor bek tengah. Dan siapa lagi yang lebih ideal daripada Elkan Bagot yang secara fisik, pengalaman, dan mental sangat siap untuk turun dalam laga krusial? Momentum ini seolah menjawab semua keraguan dan membuka peluang besar bagi Elkan untuk kembali mengenakan seragam merah putih. Apalagi TC di Bali belum dimulai sepenuhnya dan revisi daftar pemain masih sangat mungkin dilakukan oleh Patrick Kluivert. Munculnya nama Elkan di menit-menit akhir bisa menjadi kejutan manis yang disambut antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Namun tetap saja semua masih tergantung pada keputusan akhir sang pelatih. Patrick Kluivert bisa saja bertahan dengan keputusan awalnya atau justru membuka hati dan memberikan kesempatan kepada Elkan untuk membuktikan diri. Di sisi lain, keberadaan Elkan di Jakarta hingga saat ini menunjukkan bahwa dirinya memang siap jika dipanggil kapanpun. Ia tidak terburu-buru kembali ke Inggris, seolah memberikan sinyal bahwa dirinya masih menyimpan harapan untuk membela Garuda. Publik kini hanya bisa menanti dengan rasa penasaran yang tinggi. Besok akan menjadi momen penting yang mungkin akan menjawab semua teka-teki ini. Apakah Elkan Bagot akhirnya resmi bergabung dan menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia? Atau justru ia akan kembali ke Inggris tanpa sempat mencicipi lapangan dalam laga internasional kali ini? Bagaimana menurut kalian, apakah pemanggilan Elkan ini sudah tepat? Ataukah seharusnya sejak awal namanya masuk dalam daftar utama? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Siapapun yang dipanggil, harapan kita semua tetap sama, Timnas Indonesia bisa tampil solid, kompak, dan memberikan kebanggaan di ajang internasional mendatang. Tom Haye ungkap tak ada dendam saat lawan Cina.
Menjelang laga krusial menghadapi Cina pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sosok Tom Hye menjadi perhatian. Gelandang elegan timnas Indonesia itu memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan, namun syarat makna. Alih-alih memancing semangat balas dendam atas kekalahan di pertemuan pertama, Tom justru menekankan pentingnya pembuktian diri sebagai tim yang sudah berkembang. Dalam suasana yang penuh tekanan, sikap Tom mengingatkan publik bahwa sepak bola bukan hanya soal emosional, tapi tentang bagaimana sebuah tim menunjukkan kelasnya di lapangan. Pertandingan kontra Cina memang menyimpan banyak cerita. Indonesia pernah menelan kekalahan 1-2 dari negara berjuluk Team Dragons itu pada Oktober 2024 lalu. Kekalahan tersebut tentu menyakitkan, apalagi banyak yang menilai saat itu performa timnas Garuda tidak maksimal. Namun bagi Tom, hal tersebut bukan alasan untuk menjadikan pertandingan nanti sebagai ajang balas dendam. Ini bukan tentang membalas kekalahan, tapi tentang membuktikan bahwa kami bisa lebih baik dari sebelumnya, ujar Tom dalam kanal YouTube miliknya The Highway. Ucapan itu mencerminkan kedewasaan dan visi jangka panjang yang ia miliki untuk timnas Indonesia. Bagi mantan pemain SC Heerenveen itu, pertandingan yang benar-benar menguras emosinya justru adalah saat melawan Bahrain, bukan saat menghadapi Cina. Menurut Tom, laga kontra Bahrain lebih banyak dihiasi faktor non-teknis yang mengganggu konsentrasi. Sementara melawan Cina, fokus harus sepenuhnya tertuju pada permainan dan bagaimana meningkatkan kualitas tim. Itu lebih kepada pembuktian pribadi, bukan tentang siapa lawannya, tambahnya. Dengan kata lain, ini adalah momen untuk mengukur sejauh mana progres yang telah dicapai timnas Indonesia sejak pertemuan terakhir. Meski begitu, tak bisa dipungkiri bahwa laga melawan Cina tetap menjadi sorotan. Selain faktor sejarah kekalahan sebelumnya, duel ini juga sangat menentukan nasib Indonesia di kualifikasi. Dengan 9 poin yang dikantongi dan 2 laga tersisa melawan Cina dan Jepang, timnas Indonesia wajib tampil sempurna jika ingin melaju ke babak berikutnya. Dalam konteks inilah, kepemimpinan Tom Hye menjadi sangat penting. Ia bukan hanya menjadi penyeimbang di lini tengah, tapi juga pengendali emosi dan ritme permainan. Menariknya, Tom juga berusaha menetralkan tekanan publik dengan menyatakan bahwa semua pertandingan di babak kualifikasi ini memiliki bobot yang sama. Setiap laga itu besar. Tekanan sudah ada sejak awal, karena kami tahu target kami tinggi, ucap Tom. Meskipun terdengar klise, pernyataan tersebut mencerminkan sikap profesional yang tidak terjebak dalam euforia ataupun tekanan berlebihan. Ia tetap menempatkan laga melawan Cina sebagai pertandingan penting, tapi tidak melebih-lebihkan maknanya dibanding laga lain. Indonesia tentu berharap banyak pada pertandingan kali ini. Apalagi akan bermain di hadapan puluhan ribu pendukung fanatik di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun Tom mengingatkan agar tim tidak terlena dengan atmosfer kandang. Cina tetaplah lawan tangguh yang memiliki teknik dan organisasi permainan yang baik. Oleh karena itu, konsentrasi penuh dan persiapan matang menjadi kunci. Di titik inilah pengalaman dan sikap tenang Tom akan sangat berperan bagi soliditas tim. Setelah laga ini, Indonesia akan menghadapi Jepang di laga pamungkas yang juga tak kalah berat. Maka, kemenangan melawan Cina menjadi krusial untuk menjaga asa. Namun lebih dari sekadar 3 poin, pertandingan ini adalah soal karakter, soal mental, dan tentang sejauh mana Indonesia siap bersaing di level tertinggi Asia. Dan Tom Hye, lewat pendekatannya yang rasional, telah menunjukkan bahwa kemenangan sejati tidak datang dari dendam, tapi dari kualitas dan kematangan. Bagaimana menurut kamu, apakah pendekatan Tom Hye ini bisa jadi kunci kemenangan timnas Indonesia melawan Cina? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar dan beri semangat untuk Garuda agar bisa terbang tinggi ke putaran selanjutnya. Kabar pemain naturalisasi baru datang jelang TC di Bali. Suasana di Bali perlahan mulai memanas, bukan karena cuaca semata, tapi karena kedatangan para pemain timnas Indonesia yang bersiap mengikuti pemusatan latihan atau TC Training Camp jelang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu persatu pemain berdatangan baik dari Liga 1 maupun dari kompetisi luar negeri, membuat semangat publik sepak bola nasional mulai bergelora.
TC yang akan dimulai pada Senin 26 Mei menjadi momen persiapan terakhir jelang pertandingan kontra Cina dan Jepang yang sangat menentukan nasib skuad Garuda. Dari kancah lokal, sejumlah nama sudah tiba di Pulau Dewata usai menyelesaikan pekan terakhir Liga 1. Salah satu yang menarik perhatian adalah Stefano Lillipali, gelandang Borneo FC, yang akhirnya kembali mengenakan seragam merah putih setelah sekian lama absen. Kembalinya Lillipali tentu disambut dengan antusias mengingat kontribusinya yang besar di masa lalu bersama timnas. Ia membawa semangat dan pengalaman yang bisa menjadi nilai tambah di tengah tekanan laga-laga penting yang menanti. Namun bukan hanya pemain lokal yang meramaikan suasana Bali. Para pemain naturalisasi dan diaspora yang bermain di luar negeri juga mulai berdatangan. Salah satunya adalah Ole Romeni, penyerang muda yang kini bermain untuk Oxford United di Inggris. Tiba di Bali pada Jumat 23 Mei, Ole mengaku baru pertama kali menginjakan kaki di pulau yang terkenal akan keindahan alamnya ini. Menariknya, ia langsung merasakan perbedaan cuaca yang cukup ekstrem dibandingkan dengan Eropa. Lebih panas dan lebih lembab dari Jakarta, katanya sambil tersenyum menunjukkan bahwa ia masih perlu adaptasi dengan kondisi tropis Indonesia. Meski TC belum dimulai secara resmi, para pemain telah memanfaatkan waktu senggang mereka dengan beragam aktivitas. Ole misalnya sempat menjalani sesi syuting iklan, sementara Shaina Patinama memilih untuk lebih dekat dengan para penggemar lewat acara meet and greet di kawasan Sunset Road, Kuta. Kehadiran Shaina menjadi magnet tersendiri, apalagi dengan wajah tampannya yang langsung menarik perhatian para pengunjung di toko sendal ternama. Mereka sangat menyenangkan. Saya senang bisa berbicara lebih dekat dengan para fans, ujar Shaina yang tampak menikmati atmosfer Bali yang ramah dan penuh cinta. Fakta menarik lainnya datang dari pilihan tempat menginap para pemain dan pelatih. Ole Romeni memilih kawasan Nusa Dua, sementara staf pelatih seperti Patrick Kluivert dan Denny Lanza menetap di daerah Badung Utara. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas dan kenyamanan yang diberikan kepada para pemain dalam mempersiapkan diri secara maksimal, baik secara fisik maupun mental. Dengan semakin lengkapnya kekuatan tim, para pendukung timnas tentu berharap besar agar persiapan di Bali ini bisa membawa hasil manis saat menghadapi dua lawan berat di depan mata. Kualitas dan pengalaman pemain-pemain naturalisasi ini diharapkan bisa menjadi pembeda serta menambah kedalaman skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah kedatangan para pemain naturalisasi ini akan membawa energi baru dan meningkatkan peluang Indonesia lolos ke babak selanjutnya? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Kami ingin tahu pandanganmu tentang kekuatan terbaru timnas Indonesia. Sudah datang di Bali, ini yang dilakukan Alex Pastoor dan Patrick Kluivert di Bali. Menjelang laga hidup mati melawan Cina pada 5 Juni mendatang, pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bersama jajaran asistennya menunjukkan tindakan mulia yang patut diapresiasi. Tak sekadar datang ke Bali untuk mempersiapkan skuad Garuda menghadapi dua laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kluivert dan tim pelatih juga meluangkan waktu untuk melakukan kunjungan ke lokasi konservasi air di Bali. Langkah ini menunjukkan bahwa persiapan timnas tak hanya menyentuh aspek teknis dan taktik, tapi juga menyentuh sisi kepedulian terhadap lingkungan dan keberlanjutan. TC Training Camp Timnas Indonesia sendiri baru akan dimulai pada 26 Mei 2026. Namun Kluivert bersama asistennya seperti Alex Pastoor, Denny Lanza, pelatih kiper George Woudenberg, pelatih fisik Quentin Jacoba, dan analis video Jordi Kluitenberg sudah lebih dahulu hadir di Pulau Dewata. Mereka tak hanya meninjau langsung Bali United Training Center sebagai lokasi latihan Rizky Ridho dan kawan-kawan, tetapi juga berkunjung ke desa Bongkasa Pertiwi, Badung, Bali, untuk melihat langsung program konservasi air yang dilakukan secara kolaboratif di sana. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama strategis antara PSSI dan PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) yang menjalin kemitraan bersama Aqua sebagai air mineral resmi tim nasional Indonesia.
Langkah ini bukan hanya simbolik. Dalam intensitas latihan yang tinggi dan jadwal pertandingan yang padat, asupan air berkualitas menjadi bagian vital dalam menjaga kondisi fisik dan performa optimal para pemain. Kluivert pun menegaskan pentingnya hidrasi yang tepat bagi para pemain agar bisa tampil maksimal di 2 laga penentuan mendatang. Dengan jadwal pertandingan yang padat dan intensitas latihan tinggi, pemain timnas Indonesia membutuhkan hidrasi melalui air mineral yang berkualitas, ujar Kluivert. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perhatian terhadap detail kecil seperti kualitas air minum dapat berdampak besar terhadap kesiapan fisik pemain, apalagi saat menghadapi pertandingan penting yang menentukan nasib ke Piala Dunia. TC yang digelar lebih awal juga menunjukkan keseriusan timnas Indonesia untuk benar-benar siap tempur menghadapi Cina dan Jepang. Dengan jarak hanya 5 hari antar kedua laga, pengelolaan stamina, pemulihan, dan fokus mental menjadi kunci utama. Laga melawan Cina bahkan disebut sebagai final mini karena hasilnya sangat menentukan. Kemenangan atas Cina akan menjaga peluang Indonesia untuk setidaknya melaju ke putaran keempat, bahkan bisa membuka peluang lolos langsung jika disusul dengan kemenangan atas Jepang. Saat ini Indonesia mengantongi 9 poin dan berada di posisi keempat grup C. Mereka hanya tertinggal 1 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga dan 4 poin dari Australia di posisi kedua. Karena hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2028, perjuangan timnas harus total. Jepang sudah tak terkejar di posisi puncak, jadi peluang terbesar Garuda ada di posisi 2 atau bertarung lagi di putaran keempat jika finish di posisi 3 atau 4. Tindakan Kluivert dan staf pelatih yang tidak hanya memikirkan teknis tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan pemain menunjukkan profesionalisme dan kepemimpinan yang patut diteladani. Ini tentu memberi sinyal positif bahwa timnas Indonesia sedang dibangun dengan pondasi yang kuat, bukan hanya soal kemampuan di lapangan, tapi juga dari sisi manajemen manusia dan lingkungan. Bagaimana menurut kamu, apakah langkah Patrick Kluivert dan tim pelatih ini bisa membawa dampak positif terhadap persiapan mental dan fisik timnas Indonesia? Apakah menurutmu perhatian terhadap hal seperti hidrasi dan lingkungan bisa membuat perbedaan dalam laga penting nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita doakan Garuda terbang tinggi di laga hidup mati nanti.